Ya, pemirsa, lantas bagaimana prospek kinerja emiten perbankan di tengah tren perlambatan penyaluran kredit nasional? Kita akan mengulasnya bersama dengan analis Infovesta Utama, Praska Putrantio. Mas Praska, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Menurut Mas Praska, sekarang kinerja emiten perbankan seperti apa sih? Ya, kalau saya review dari rilis data kuartal 1 tahun ini yang sudah dirilis dari beberapa bank besar, kalau saya lihat memang beberapa mengalami perlambatan yang dibanding periode akhir tahun lalu di Desember 2015. Memang perlambatan tersebut saya rasa memang terpengaruh juga oleh dari sisi kondisi ekonomi juga yang kemarin terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga melambat, dan juga memang dari sisi kondisi ekonomi global pun yang mungkin juga belum mendukung ya untuk perbaikan ekonomi domestik seperti itu. Nah, ini perlambatan ataupun pemahaman emiten perbankan ini kira-kira sampai kapan? Ya, untuk secara kinerjanya sendiri sebenarnya menurut saya diperkirakan hanya sampai di kuartal 2. Kenapa? Karena seiring dengan kebijakan pemerintah yang sudah banyak melakukan atau merilis ya paket kebijakan ekonomi dan juga kebijakan moneter sudah sangat ekspansif, di mana suku bunga sudah diturunkan dan juga kemampuan pembiayaan dari bank itu sendiri sudah diperlebar ya kan. Nah, itu menurut saya sudah bisa recovery harusnya di kuartal 3 untuk kinerja perbankan itu sendiri. Mas Praska, kemudian apakah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli saham emiten bank? Apakah sudah terkoreksi seberapa dalam sebetulnya? Ya, untuk saat ini sebenarnya menurut saya ya, kalau kita melihat pada prospek kinerja jangka panjang, sebenarnya saat ini saat yang menarik ya di tengah sektor perbankan ya, dia kan ada di dalam sektor atau indeks keuangan. Ini indeksnya sudah terkoreksi, masih minus ya, minus 2,7%, di mana IHSG justru sepanjang year to date ini sudah positif sekitar 4% lebih seperti itu. Menurut saya menjadi momen yang menarik. Kenapa? Karena di tengah saham perbankan mungkin belum terlalu dilirik dan secara pergerakan harganya pun cenderung sideways ya. Hal itu menurut saya bisa jadi peluang mungkin Mas mengkoleksi untuk jangka panjang. Kenapa? Karena secara fundamental sebenarnya perlambatan kinerja ini hanya sifatnya sementara gitu, hanya penyesuaian pada kondisi ekonomi, di mana tahun lalu kan mungkin NPL agak naik ya kan, suku bunga sedang tinggi. Nah, sekarang kan suku bunga sudah mulai disesuaikan lebih rendah, sehingga diharapkan penyaluran kredit bisa lebih bertumbuh seperti itu. Kalau misalnya sekarang terkoreksi sudah cukup dalam nih ya, ini apakah akan lebih turun lagi atau terkoreksi lagi, atau nantinya akan segera rebound? Kalau menurut pandangan saya, di ekspektasi perbaikan kinerja ya itu berpeluang terjadi di kuartal 3, sehingga seharusnya kinerja bisa mengikuti nanti sambil mengantisipasi rilis kinerja di kuartal 2. Baik, Mas Praska, kalau kita cermati ini sejumlah bank besar juga mencetak pertumbuhan laba yang tidak terlalu tinggi ya. Ini kemudian apakah ini imbas dari penurunan pendapatan bunga akibat kebijakan pemerintah, atau kemudian justru disebabkan oleh permintaan kredit yang menurun? Ya, menurut saya ini lebih dikarenakan permintaan kredit menurun. Ini bisa terlihat dari memang dari katakan kondisi laju inflasi kita yang belum terlalu belum melonjak tinggi. Ini kan menunjukkan bahwa permintaan dari masyarakat ya bahwa mengenai pengeluaran belanja konsumen itu masih relatif kecil. Nah, ini kan kredit dari masyarakat itu juga bisa berbentuk dari kredit pertumbuhan rumah ya, KPR, dan juga kredit katakan untuk kendaraan bermotor. Nah, itu memang belum, kemarin kan di tahun kemarin di awal tahun ini belum terlihat terlalu besar ya menurut saya. Jadi kan dampaknya memang masih terlihat pada kinerja di kuartal 1 ini. Tapi bukankah memang harapannya dengan bunga yang sudah turun harusnya masyarakat akan kemudian belanja begitu ya, konsumsinya semakin akan meningkat. Kemudian kenapa akhirnya kok tidak juga mereka meningkatkan konsumsi mereka? Nah, itu dampak dari penurunan suku bunga acuan ya, itu belum langsung terimbas langsung, maksudnya terlihat secara menyeluruh ya di untuk kredit katakan misalnya tadi perumahan, kendaraan bermotor, dan juga kredit konsumsi seperti itu. Nah, memang sudah ada beberapa yang bisa terlihat, namun dampaknya itu secara signifikan belum terlalu kelihatan gitu di secara real ya di masyarakat begitu. Ada kemudian yang perlu dilakukan supaya kemudian bisa prosesnya dipercepat begitu, supaya kemudian masyarakat segera meningkatkan kredit. Nah, untuk kiatnya itu memang ini sambil menunggukan suku bunga acuan rencana akan dialihkan ya, maksudnya itu akan berfokus pada nanti 7 days repo rate yang akan menjadi acuan sementara, di mana kan sampai saat ini kita masih lihat pada BI rate ya sebagai acuan suku bunga. Nah, dengan adanya acuan ke arah 7 days repo rate, reverse repo rate itu diharapkan suku bunga kredit juga ya dari suku bunga biaya dana dari bank yang menurun, dan juga nanti diharapkan juga berpengaruh pada
suku bunga kredit yang dimana itu kredit ke sektor real terutama yang di masyarakat itu bisa realisasi lebih cepat. Jadi sehingga perkiraan saya itu di kuartal ketiga nanti seharusnya suku bunga kredit ya sudah bisa lebih rendah dari saat ini. Baik, Mas Praska, OJK ini masih menanti realisasi kuartal kedua sebelum memutuskan untuk merevisi target kredit pada tahun ini yang sebesar 13% sampai 14%. Nah, menurut Anda berapa target pertumbuhan kredit yang mampu dicapai perbankan pada tahun ini? Kalau menurut saya sih untuk pertumbuhan kredit perbankan ya di kisaran menurut saya dijatuhnya di angka sekitar kisaran 13 sampai 15%. Mampu mencapai target itu ya? Ya, di kisaran segitu. Kenapa? Karena kalau sepanjang tahun ini ya, karena saya masih optimis ada perbaikan penyaluran kredit di kuartal ketiga ya. Meskipun kuartal 2 ini masih masa penyesuaian sehingga kredit di kuartal 3 dan 4 itu terlebih lagi kan banyaknya proyek infrastruktur pemerintah itu bisa mendorong juga pertumbuhan ekonomi karena memang targetnya adalah untuk naikkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan 4 itu kan supaya bisa tumbuh di atas 5%. Gitu. Berharap banyak kita ya pada kuartal ketiga dan keempat ya. Baik Mas Praska, kita lanjutkan lagi dulu, kita di segmen selanjutnya kita jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Market Corner. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dulu kita. Mas Praska, ini karena bisnis kredit ini cenderung mengalami slowdown ya. Kemudian bank ini mulai menggenjot pendapatan dari layanan jasa keuangan atau fee-based income. Kalau menurut Anda ini cukup efektif tidak untuk kemudian mendongkrak laba perbankan nasional? Terkait dengan fee-based income, saya rasa dampaknya tidak terlalu signifikan, hanya kecil. Kenapa? Karena kontribusi total pendapatan kalau saya itu di beberapa bank ya yang ada terdapat fee-based income itu tidak sampai lebih dari 5% dari total pendapatan seperti itu. Nah itu yang menurut saya kontribusinya tidak terlalu dominan sekali terhadap peningkatan laba ya dari perbankan itu sendiri. Memang kalau saya lihat sebenarnya justru yang mungkin yang agak menekan kinerja saham-saham perbankan ya secara fundamental itu lebih karena kualitas asetnya mungkin agak sedikit menurun ya, artinya ya mungkin kredit bermasalah cenderung naik yang terlihat pada NPL meskipun rata-rata NPL itu masih jauh di bawah 5% ya, maksimal di mana 5%. Nah itu ya kinerja. Nah, Mas Roy, ini kemudian yang harus dilakukan oleh para bank-bank ini kemudian untuk mendongkrak laba itu seperti apa kalau misalnya fee-based income-nya tidak efektif? Menurut saya lebih ke arah sebenarnya diversifikasi portofolio penyaluran mereka. Jadi memang itu yang paling menjadi sosok utama di mana ini kan kalau menurut saya saat ini kan banyak sekali segmen katakan penyaluran kredit ada untuk jenis dari kredit korporasi, kredit UKM dan juga kredit baik untuk perumahan dan untuk kendaraan bermotor. Nah itu segmen kelas dari masyarakat pun bisa melakukan diversifikasi di sana untuk meningkatkan penyaluran kredit di samping tadi ya persaingan bunga itu saja. Baik, Mas Praska, apakah kemudian prospek kinerja perbankan nanti di kuartal ketiga dan keempat itu mampu kemudian aliran belanja pemerintah pusat dan daerah ini kemudian mampu mendongkrak kinerja bank menurut Anda? Saya sih optimis bisa mendongkrak ini ya untuk bisa menaikkan penyaluran kredit seperti di tengah juga dorongan pemerintah untuk mengenjot belanja infrastruktur yang seperti itu dan juga dari bank itu sendiri kan digenjot untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi karena kenapa memang kalau saya jawabkan memang pengaruh sekali ya terhadap stabilisasi suku bunga cenderung saat ini seharusnya ekonomi kita bisa pun nanti dapat Biasa kembali kita lanjutkan dialog kita. Mas Praska, mengingat dengan segala pembahasan yang kita sudah bahas tadi kemudian mengenai kondisi sekarang, menurut Anda emiten bank apa saja yang kemudian Anda rekomendasikan untuk dikoleksi? Oke, untuk emiten bank itu sendiri ada 3 bank ya secara mungkin fundamental. Saya lihat di sini ada Bank BNI ya kan, Bank BCA, Bank BRI. Nah, itu 3 bank tersebut saya lihat secara fundamental kan memang di selain pertumbuhannya cukup solid ya, masih pertumbuhan labanya juga dalam jangka panjang masih positif ya kan, meskipun akhir-akhirnya agak sedikit melambat, namun kita lihat secara teknikalnya itu juga sudah secara timing waktunya untuk bisa masuk bagi investor yang katakan mau trading seperti itu, namun secara fundamental juga masih layak diakumulasi di tengah valuasi yang masih relatif murah. Gitu. Nah ini kalau investor yang saat ini sudah bermain di perbankan ini, mereka lebih baik menunggu saja atau seperti apa mereka?
Untuk yang sudah punya saham-saham perbankan, saya rasa bisa menunggu, dan juga di saat bank itu terkoreksi, investor justru bisa melakukan akumulasi ya. Kenapa? Karena perlambatan kinerja saham-saham perbankan ini hanya sementara menurut saya sifatnya. Kenapa? Karena ini terimbas dari mungkin ya melambatnya permintaan kredit dan juga meningkatnya kredit bermasalah seperti itu. Namun seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong kembali pemulihan ekonomi baik dengan insentif maupun juga dengan kebijakan moneter yang ekspansif, hal itu justru bisa dalam jangka panjang ya, yang saya harapkan perkirakan terjadi di semester 2 itu bisa kembali mendongkrak kinerja saham perbankan gitu. Oke, baik, di tengah kinerja sektor emiten perbankan yang kemudian masih sekarang melemah begitu, apakah kemudian ada sektor lain kemudian yang mungkin bisa dijadikan pilihan bagi investor? Menurut saya yang terkait dengan perbankan ada beberapa sektor seperti properti yang terkait di mana kan suku bunga dari kredit itu yang terkait dengan kredit KPR ya, kredit perumahan, kredit apartemen itu dengan penyalur kredit yang besar di kredit perumahan itu bisa mendorong saham-saham sektor properti juga untuk bisa bertumbuh seperti itu. Dan juga dari infrastruktur seperti konstruksi juga bisa menjadi alternatif investor karena juga terkait juga dengan kiat pemerintah untuk menggerakkan sektor perbankan yang bisa berdampak positif juga di sektor konstruksi. Samping itu yang terimbas secara tidak langsung juga adalah sektor industri dasar ya, atau semen. Nah itu bisa jadi pilihan investor, namun ini view-nya lebih ke arah jangka panjang gitu. Baik. Mas Pasca, kemudian selain dari bank-bank besar tadi yang Anda rekomendasikan, adakah kemudian bank-bank lain yang kemudian bisa juga dijadikan referensi atau dikoleksi oleh investor? Oke, untuk bank-bank yang mungkin yang second liner ya, menurut saya sih lebih ke Bank Jabar, itu juga bisa jadi alternatif gitu kan. Itu untuk bisa katakan ya ke arah trading ya gitu. Karena fundamental dia juga menurut saya cukup bagus juga ya, di mana di sini kalau saya lihat Bank Jabar itu secara CAR juga masih di atas, mendekati 15%, NPL juga di bawah, jauh sekali bawah 5%. Jadi secara fundamental solid, dan secara teknikal pun dia juga masih sudah masuk momentum untuk rebound gitu untuk jangka pendek. Mas Pasca, ini terakhir mungkin tips Anda untuk para investor bagaimana kemudian mereka membaca pergerakan emiten saham ini seperti apa? Oke, untuk ini ya timing untuk waktu beli terutama saham-saham perbankan, menurut saya sih lihat dulu secara prospek ya, isu dari regulasi pemerintah dan juga rencana pemerintah mungkin terhadap industri tersebut ya kan, terutama di sektor perbankan, apa yang bisa dicermati dan apa yang hal-hal positif yang akan terjadi di masa mendatang. Terus kedua, perlambatan kinerja yang kondisi terjadi terakhir-akhir ini justru saat yang mempengaruhi harga saham tertekan bisa jadikan peluang, karena kita melihat saham itu kan sebenarnya prospek gitu, bukan yang kondisi sudah terjadi. Nah, ketiga mungkin tambahannya bagi yang suka kayak semacam trading ya, lebih ke arah timing saja di saat kondisi saham sudah tertekan, apalagi sahamnya bagus, kenapa tidak untuk bisa mengakumulasi saat harga lagi murah begitu. Baik, Mas Pasca, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat pagi. Terima kasih. Ya. Dan pemirsa, sampai di sini Market Corner menemani pagi Anda, dan dapat mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih atas perhatian Anda.